Laba-laba membuat sarang. Cakep. Laba-laba membuat sarang. Sarang dibuat di padang ilalang. Hidup ini bukan hanya bersenang-senang, laksanakan kewajiban bersembahyang. Bersembahyang kok mungkin? Bersembahyang, bersolat alhamdulillah, maupun melaksanakan sholat kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang tentunya sangat baik ini, kita masih diberikan kenikmatan yang banyak sekali, di antara kenikmatan kesehatan, kenikmatan makan, kenikmatan minum, juga kenikmatan tidur. Apa mau tidur Bapak Ibu sekalian? Belum, nanti Bu ya. Kemudian kenikmatan bisa bercakap-cakap, berbicara, kenikmatan juga bersilaturahmi. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan qouli alhamdulillahirabbil alamin. Juga tentunya tidak kalah penting kita bersolawat dan bersalam keharibaan junjungan kita, semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, tentunya kepada keluarga dan kepada umatnya yang senantiasa mentauladani dan menjalankan perintah-perintahnya dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya, baik pun di dunia maupun sampainya di akhirat, kita mendapatkan yaitu syafaatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini insya Allah akan kami bawakan yaitu judulnya momentum bulan suci Ramadan. Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita sudah hampir yaitu melewati dari malam malam rahmat atau malam barokah, yaitu di malam 10 hari malam pertama. Jadi insya Allah ini malam terakhir yaitu di malam rahmat dan barokah, dan nanti kita besok kita sudah masuk di malam maghfirah. Tetapi bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ibu-ibu dari rumah sudah melangkahkan kakinya untuk menuju musola Nurjana ini, dan niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dosa-dosa ibu sudah berguguran, diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal dan rahmat ini, dan lebih nanti di malam-malam maghfirah. Satu langkah saja sudah gugur dosanya jumlah 10 kali lipat, apalagi sampai kalau rumahnya jauh mungkin ada yang 100 kilo 100 meter atau berapa, apalagi yang pakai motor sudah ngegasnya banyak sekali ya. Dari dulu satu Pak Yono ngebut dari rumah wedi punjanan banter umur kucing innalillahi kucingnya dari ya. Jadi dari yang itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa kita ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertahan kepada sampai malam ifku minanar, sudah melewati malam maghfirah, kemudian kita masuk di ifku minanar, dan kita nanti dihindarkan dari siksanya api neraka. Allahumma amin. Melalui momentum di bulan suci Ramadan ini,
kami akan memetik sebuah hadis, ya. Ussisal Islama salasa. Ussisal Islama salasa. Tali-tali agama itu terdiri 3. Tali agama itu adalah terdiri 3. Maka dari 3 dasar itu, itulah Islam ditegakkan. Ussisal Islamu salasa. Jadi tali-tali agama Islam itu terdiri dari 3. Kemudian dari 3 dasar itulah makanya Islam ditegakkan. Waman la, siapa yang meninggalkan? Waman, siapa yang meninggalkan? Ini barang siapa yang meninggalkan di antara salah satu ketiganya itu, nah ini, maka dianggap orang kafir. Benar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dari dasar ketiga itu, barang siapa yang meninggalkan salah satunya itu dianggap kafir atau merobohkan agama. Di antara apa? Yaitu di antaranya syahadat la ilaha illallah yang satu. Yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah, ya. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi pertama kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi gak ada Tuhan Bapak Ibu, gak ada Tuhan tapi melainkan Allah. Jadi barang siapa yang menyekutukan, ya. Jadi barang siapa yang menyekutukan Allah, tentunya, ya, dosa atau diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi kita jangan sampai, ya, jangan sampai menentukan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin ada yang mempercayai Tuhan itu ada Tuhan apa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak dan lain sebagainya, itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Washolatu maktubatu. Wassolatul maktubatu, yaitu sholat pada waktunya. Jadi yang pertama bersyahadat, bersaksi bahwanya tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah sholat pada waktunya. Maksudnya kalau sholat isya ya pada waktu sholat isya. Kemudian kalau sholat subuh tidak waktunya sholat subuh. Bukan sholat subuh dilaksanakan pada sholat duha karena kesiangan, kemudian sholatnya jam 7 atau jam 8. Itu adalah bukan sholat pada waktunya. Bukan maksudnya tepat waktu, tapi sholat pada waktunya. Kemudian sholat isya nanti dilaksanakan pada sholat atau sholat maghrib malah dilaksanakan pada sholat asar, atau sholat asarnya malah dilaksanakan pada sholat maghrib karena kerja kesibukan lupa akhirnya nanti sholatnya asar jatuh di waktu sholat maghrib. Itu bukan dipakai waktunya tentunya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah datangnya waktu sholat, ya kita langsung melaksanakan sholat. Nah, kemudian betul di bulan suci Ramadan ini apa? Makanya yang ketiga yaitu wasaumi Ramadan. Jadi berpuasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kata-kata kita itu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan surat Quran yang dikatakan yaitu surat Al-Kafirun. Jadi kafir itu bukan hal kata-kata yang aneh ya. Itu sebenarnya kata-kata yang biasa sebenarnya. Karena kafir itu apa? Kafir itu adalah orang yang membangkang atau orang
yang tidak menjalankan perintah Allah dan meninggalkan perintah Allah itu adalah orang-orang yang dianggap oleh Al-Quran itu orang-orang kafir. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu meninggalkan salah satunya di antara yang ikut syahadat baik dong bamane syahadat baik dong Bapak syahadat so asnika syahadat iso kemudian mau kemana ya syahadat iso ada di saksi nikah bamane syahadat iso tapi nggak melaksanakan sholat ya itu sudah dicatat kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wah bulan poso gak kuat aku nekon poso eman-eman apa sih hobi ngerokok ya dan ini kadang-kadang gak tahan nih gak nahan iso ngerokok kuwi nek mangan we iso nahan gak iso mangan apa gak mangan iso nahan minum iso nahan tapi nek ngerokok jadi sing biasa tukang ngerokok gak iso nahan jadi nek poso kadang-kadang gak makan gak minum tapi iso ngerokok betul gak Bu kira-kira betul gak Bu kira-kira wong lanang rokok ya ngomong ibu juga bisa wong lanang rokok tapi nggak makan nggak minum di bulan poso atau nggak poso nih ya tetap gak ya nggak bisa waktu yang itu kita sama saja memasukkan atau memasukkan sesuatu di lubang-lubang yang tidak diboleh masukkan di bulan suci Ramadan, termasuk diantaranya mulut, hidung, mungkin mata, mungkin telinga, mungkin hidung dan lain sebagainya. Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kami di sini mau curhat sedikit ya. Jadi mau curhat sedikit. Jadi karena kami semenjak tahun 2019 ya, jadi kami ini istilahnya itu pernah membuat suatu karya ya. Karya seni lah kira-kira ya. Karya seni, jadi kami mohon doa mudah-mudahan bisa menjadi artis. Maksudnya penyanyi, tukang nyanyi. Ya, insya Allah biasa kalau nyanyi di panggung sudah pernah. Nah, di sini kami ada pengalaman sedikit, ada membuat beberapa buah lagu. Kalau tidak salah, ya kalau banyak mungkin kalau sekitar 20 lagu juga ada. Dan alhamdulillah di sini kami ada kenang-kenangan satu yang sangat penting sekali dari Bapak Fauzi. Nah ini dari Bapak Fauzi juga memberikan satu buah lagu. Nah ini satu buah lagu yang tentunya tidak bisa dilupakan, ya tentunya tidak bisa dilupakan. Bahkan mungkin nanti Pak Kades pun bisa dipanggil ke sana, ya bisa dipanggil ke sana. Ini penting sekali Pak Bu ya, karena rukun Islam yang kelima adalah itu. Jadi insya Allah Bapak Kades dengan cita-citanya nanti insya Allah dipanggil bisa datang ke Baitullah atau ke Makkah. Jadi Bapak Fauzi di sini menitipkan satu buah lagu kepada kami. Ini satu buah lagu yang diberi judul yaitu Perjalanan ke Mekah. Ya. Bapak Fauzi ini memberikan sebuah lagu yang diberi judul Perjalanan Umroh ya. Masih ku teringat jalani umrohku, perjalanan suci mirasi menuju tanah suci. Masih ku teringat jalani umrohku, perjalanan suci mirasi menuju tanah suci. Dari mirasi menuju ke tanah suci, cocok toh? Cocok. Jadi dari mirasi menuju ke tanah suci, maksudnya ke Baitullah yaitu di Mekah. Ini perjalanan Pak Fauzi jauh, bahkan naik pesawat terbang nggak tahu ontang-anting di sana, turun jatuh di bukan jatuh turun di sana. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat dan mudah-mudahan Pak Fauzi diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin Allahumma amin. Bisa menurunkan kepada kita semuanya, nanti kita bisa ikut datang sampai ke sana umroh juga. Kemudian beratnya panggilan yang mulia untuk
perintah Tuhan yang Maha Esa. Panggilan yang mulia untuk beribadah, perintah Tuhan yang Maha Esa. Bermacam-macam dari negeri berkumpul menghadap Sang Ilahi, berpakaian serba putih, berseri dan mewangi. Nah, jadi teringat kita kalau nanti sampai ke sana kita berpakaian serba putih, layaknya kita akan nanti mati. Bahkan nggak percaya kamu ya, nggak dijahit cuma dipotong-potong dipakaikan kan, nggak ada yang dijahit. Nah sama. Jadi waktu kita umroh menggambarkan, atau waktu kita naik haji itu menggambarkan besok kita bakal dibungkus pakai kafan putih tanpa ada jahitan. Mungkin disumat nganggo gunting banyak bengi kayak jadi gini gunting apa kayak mori bubutel si pulan meninggal dunia ya. Jadi sampai talinya wae tali disuwak wae tak pedot engko dilalah alhamdulillah enggak pedot nggih. Nah, jadi itu adalah menggambarkan kalau misalnya umrah berarti kita sudah menuju pada akhir kehidupan kita, bakal nanti kita akan bungkus pakai kain kafan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum kami tutup ini ada istilahnya itu pantun ya Bu. Ini juga sebenarnya dari sebuah lagu yang kami ciptakan juga. Laba-laba membuat sarang, cakep. Laba-laba membuat sarang, sarang dibuat di padang ilalang. Hidup ini bukan hanya bersenang-senang, laksanakan kewajiban bersembahyang. Bersembahyang tahu nggih? Bersembahyang, bersolat alhamdulillah, maupun melaksanakan sholat kewajiban 5 waktunya, diantaranya yaitu sholat isya kan di bulan lanjutkan sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu burung nuri, burung kenari, cakep. Burung nuri, burung kenari, nari menari di pohon turi, hidup rukun dan sejati, selalu mengabdi pada Tuhan ilahi Rabbi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu liman fis samawati wal ardi wal mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu ta'ala basyir. Nah ini artinya apa? Senantiasa bertasbihlah kepada Allah apa-apa yang di langit dan apa yang di bumi. Hanya Allah lah semua puji-pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan yang kedua, Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan yang ketiga, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupa-rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepadanya lah kembalimu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya mari kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini tentunya akhirnya akan kita bawa mati. Ini masih banyak pantun. Ya, karena masih malam, sudah malam, jadi mungkin cukup sampai di sini. Jadi pohon katu, pohon katuri. Hidup ini hanya sebentar lagi, lama-lamanya kita juga akan mati. Jadi mohon maaf kiranya apa yang sedikit kami sampaikan ini sebenarnya masih banyak, namun karena waktu dan nanti kita masih berada di titik kumpul kebahagiaan kita, kebahagiaan kita bertemu dengan teman-teman kita, dan kebahagiaan kita nanti kita bersama-sama bisa bersendaya gurau
bergembira, bercerama bersama-sama. Mudah-mudahan silaturahmi kita yang senantiasa dimotori oleh Bapak Kepala Desa kita ini mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, keberkahan, kerahmatan kita semuanya, dan selalu menjadikan kerukunan kita di antara warga Desa Mataram secara keseluruhan. Maaf kiranya yang kami sampaikan, bila mana ada kekurangannya kami mohon maaf kiranya, dari Allah kami mohon ampun. Akhir kalam la taqwal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.